A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara semua untuk merenungkan satu ayat yang di dalam Al-Quran sangat luar biasa, yaitu Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru huwal batinu was zahiru. Mari kita sama-sama merenungkan ayat ini sehingga kita betul-betul bisa memahami siapa kita sebenarnya. Huwal awalu wal akhiru, artinya dia yang awal, dia juga yang akhir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, lalu di mana kita dan siapa kita sebenarnya? Kemudian huwal batinu was zahiru, dia yang batin, dia juga yang zahir. Lalu kalau dia yang batin, dia juga yang zahir, siapa kita sebenarnya ini? Di mana kita? Di sini kita bisa menemukan siapa kita sebenarnya. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah, kita selalu merasa ada, padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was zahiru. Dia yang awal, dia juga yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir. Kita tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Kalau ini yang mampu kita renungkan, pasti kita menemukan siapa kita sebenarnya. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir. Berarti hanya Allah saja yang ada.
Hanya Allah saja yang ada. Inilah makna di dalam tauhid. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Lalu bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari? Mentauhidkan Allah tidak sekedar dibaca la ilaha illallah. Bagaimana kita mentauhidkan zat Allah? Bagaimana kita mentauhidkan sifat Allah? Bagaimana kita mentauhidkan asma Allah? Dan bagaimana kita mentauhidkan af'al Allah? Mentauhidkan zat Allah tidak lain kecuali mentiadakan segala sesuatu kecuali Allah. Mentauhidkan sifat Allah, mentiadakan segala sifat atau rupa yang mewujud kecuali Allah. Mentauhidkan asma Allah, mentiadakan semua nama kecuali namanya, atau tidak ada nama kecuali namanya. Dan bagaimana kita mentauhidkan af'al Allah di dalam kehidupan sehari-hari. La af'alun illallah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatannya. La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya. Barang siapa merasa berbuat, dia akan mengambil hak Allah. Dia menduakan Allah. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai. Karena mendoakan Allah itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Perbuatan yang dosa besar. Dan perlu saya jelaskan di sini, saudara. Kalau kita bicara masalah Al-Quran, Al-Quran itu adalah firman Allah atau perkataannya. Lalu apa yang dimaksud? Huwal awalu wal akhiru. Kenapa Tuhan itu mengatakan Dia yang awal, Dia yang akhir, sedangkan Tuhan itu sendiri yang berfirman? Kenapa Dia tidak mengatakan Aku yang awal, Aku juga yang akhir? Dan kenapa pula Dia mengatakan Dia yang batin dan Dia juga yang zahir, padahal Dia sendiri yang berfirman? Ini yang harus kita pikirkan. Kenapa Dia tidak mengatakan Aku yang batin, Aku juga yang zahir? Saudara, yang dimaksud Tuhan itu Dia yang awal, Dia yang zahir, Dia juga yang batin, Dia juga yang akhir, adalah sifatnya. Sifatnya itulah yang batin, sifatnya itulah yang zahir, sifatnya itulah yang awal, dan sifatnya itulah yang akhir. Siapa sifatnya?
sifatnya itu adalah kita ini. Sifatnya itulah awal dan yang akhir, batin dan yang zahir. Karena Tuhan sendiri itu tidak berawal dan tidak berakhir. Subhanallah. Kita ini sifat Tuhan yang bernama Allah. Jadi mustahil kita tidak menyaksikan Allah. Kita ini sifatnya yang maujud. Kita juga sifatnya yang batin. Kita juga sifatnya yang akhir dan yang awal. Tapi kita bukan Tuhan. Sekali lagi, kita ini bukan Tuhan. Tapi kita adalah kenyataan Tuhan. Zahir Tuhan. Yang bernama Allah. Allah itu bukan Tuhan. Tapi Allah itu adalah nama sifat Tuhan. Subhanallah. Kalau kita sudah betul-betul memahami ini, bahwa Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang batin, Dia juga yang zahir, nyatalah bahwa kita ini tidak ada. Kalau kita ini tidak ada, apa yang harus kita matikan? Tidak perlu lagi kita mematikan apa-apa. Karena memang kita ini tidak ada. Yang diperlukan di sini satu kesadaran. Barang siapa dia menyadari dirinya tidak ada, itulah orang-orang yang sampai ilmunya. Di sini diperlukan adalah kesadaran tentang Allah. Itulah kesadaran yang tertinggi. Kalau seandainya kita tahu jalannya, untuk apa? Untuk apa kita punya pisau tapi tumpul? Pisau itu harus diasah supaya dia tajam. Begitu juga tentang ilmu ini. Kesadaran harus kita asah, harus kita latih. Sehingga kita betul-betul mencapai kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayat Al-Hadid ayat 3 bisa kita renungkan bersama. Kemudian kita pikirkan siapa kita sebenarnya. Kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Mari kita renungkan bersama apa yang barusan kita bahas ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelita, penerang, atau jalan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.